di karantina mau membimbing, mahasiswa mau, tetapi institusinya menyediakan fasilitasnya. Artinya ada satu sinergi sehingga ini bisa berjalan dengan baik. Mudah-mudahan nanti bisa juga berkompetisi menghasilkan emas seperti yang sudah diraih adik-adik yang ada di sini. Itu yang kita harapkan. Nah ini untuk dari Pak Priyananto sendiri, harapan pimpinan universitas ini untuk pengembangan kualitas kemahasiswaan ke depannya seperti apa Pak harapannya? Nah tentu kalau pengembangan kualitas itu kita akan sangat berharap bahwa yang pertama itu adalah tercipta dulu iklim yang kondusif di institusi, yang semua orang itu punya persepsi dulu yang sama, persepsi bahwa melalui proses kegiatan kemahasiswaan itu, maka mahasiswa itu akan berproses diri, yang sadar atau tidak sadar akan terjadi peningkatan kualitas dirinya di dalam rangka menciptakan sikap ilmiah, perilaku ilmiah, tanggung jawab. Nah, kalau ini terjadi, tentu nanti tidak ada lagi demo-demo yang anarkis, tetapi yang ada adalah penyampaian message oleh mahasiswa dengan perilaku yang ilmiah. Berarti semuanya akan terdorong, mahasiswa akan punya semangat, potensi dirinya akan tergali, yang berarti perkembangan ini akan berjalan secara berirama, secara, ya kalau kita ibaratkan roda bisa berputar dengan baik, sehingga nanti mahasiswa-mahasiswa ini yang akan lulus itu diharapkan oleh UNSUD punya dua hal, kemampuan di bidang akademik, yang sinergi dengan kemampuan soft skill, yang kalau saat ini harus ditambah dengan kemampuan IT dan juga kemampuan bahasa Inggris. Mudah-mudahan kalau itu tercapai, maka daya saing atau nilai tambah di pasar kerja itu akan lebih kompetitif. Dan itu berarti juga akan meningkatkan citra alma maternya. Itu yang kita harapkan. Ya, jadi untuk mahasiswa-mahasiswa yang aktif di situ, entah di organisasi ataupun di UKM, pastinya akan merasakan manfaatnya ya Pak secara iringan, apalagi nanti saat sudah memasuki dunia kerja, insya Allah sangat bermanfaat ya Pak ya. Ya, dan ini saya coba ke Mas Afif ini Pak, Mas. Jadi untuk prestasi yang sudah diraih ini, Mas kan sebagai ketua paduan suaranya, ini harapan kedepannya untuk paduan suara Gita Buana Sudirman, iya maaf, Gita Buana Sudirman, kedepannya ini agar eksis ini seperti apa? Ya, yang jelas harapan kami untuk kedepannya dengan berbagai pengalaman dan prestasi yang sudah kita dapat, kita dapat terus meningkatkan kualitas kami khususnya di organisasi paduan suara dan terus berkembang menjadikan paduan suara yang lebih besar lagi, berprestasi dan terus membanggakan alma mater Universitas Jenderal Sudirman. Dan insya Allah untuk kedepannya kita memiliki cita-cita untuk tahun depan kita akan mengikuti kompetisi internasional kembali di luar negeri. Gitu. Targetnya juara 1 ya Mas? Ya, juara 2, juara 1. Ya. Dan ini kan untuk Mas Afif sendiri nih Mas. Tahun ini kan terpilih sebagai ketua paduan suara. Berarti sudah dari semester berapa ikut paduan suara? Untuk saya kebetulan untuk dari semester 1 udah langsung bergabung di paduan suara langsung. Manfaat atau seperti apa yang dirasakan manfaatnya dari semester 1 sampai sekarang semester 7 seperti apa rasanya Mas? Manfaat yang saya rasakan luar biasa sekali ya dari proses di paduan suaranya sendiri untuk kita bermusik itu memberikan ilmu yang sangat luar biasa sekali kepada saya pribadi yang bukan anak musik ya, kemudian anak seperti biasa teman-teman yang bukan basicnya musik, kemudian saya mendapatkan berbagai ilmu, berjuta ilmu di khususnya untuk seni olah paduan suara. Dan untuk dari segi organisasinya itu sangat luar biasa sekali bagi saya pribadi. Saya akan menjadi lebih banyak manfaat, terlatih menjadi pribadi yang lebih bisa manajemen waktu dan bisa berproses menjadi orang yang lebih baik lagi. Jadi ternyata jadi mahasiswa yang aktif itu tidak seburuk yang mungkin mahasiswa lain pikirkan gitu ya, masih asik ya Mas, kita bisa lebih akrab dengan teman-teman seperti itu ya. Nah ini beralih ke Mas Aziz ini Mas. Nah ini untuk Mas Aziz sendiri ke depan harapannya seperti apa? Mungkin nanti ada tips-tips untuk pemirsa ini, mungkin untuk teman-teman mahasiswa juga, bagaimana kiatnya mempertahankan prestasi yang sudah diraih? Yang kalau dari saya sendiri yaitu kita mencari bibit unggul lagi Mbak. Maksudnya yang untuk adik-adik generasi kan, penerus ya. Ini kan MTQ kan 2 tahun sekali nasional.
Jadi 2 tahun sekali tuh pasti diadakan gitu. Jadi harus ada regenerasi lagi, bibit baru lagi. Jadi nanti harapannya ke depan itu bukan cuma cabang tahfidz aja yang juara, ada cabang tilawah juara, ada cabang kaligrafi yang juara, dan cabang-cabang lainnya itu yang juara. Iya. Ya, jadi ini itu. Pak Prihananto berarti harus ada Mas Aziz yang lain ini Yang Pak lain, ya. ya. Jadi Dan ada juga, kopiannya Mas Aziz. Iya. Di kopi. Ya baik. Nah ini kembali ke Pak Prihananto ini Pak. Untuk pengembangan sarana prasarana dan untuk UKM yang terkait dengan kesejahteraan di Universitas Jenderal Sudirman itu apa saja Pak? Jadi kalau kita di dalam kemahasiswaan ada yang namanya layanan kesejahteraan. Nah, itu adalah satu aktivitas atau satu kegiatan yang sifatnya itu adalah untuk membantu para mahasiswa yang memang bisa mereka membutuhkan dalam hal ekonomi, bisa karena dia berprestasi atau bidang yang lainnya. Sebagai contoh misalnya, kalau kita bicara layanan, yang pertama kita punya layanan untuk beasiswa. Nah, beasiswa ini ada jenis beasiswa yang memang untuk membantu mereka yang tidak mampu, jadi dari aspek ekonomi. Ada juga beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa yang karena prestasi akademiknya. Ada juga beasiswa yang diberikan karena prestasi akademik tetapi juga karena ada aktivitas di dalam kegiatan mahasiswa. Jadi seperti apa? Tergantung kepada jenis beasiswa, dan masing-masing beasiswa itu biasanya ada persyaratan tersendiri tergantung kepada sponsor dari beasiswa itu berasal dari mana. Jadi kalau di Unsud itu cukup banyak, misalnya ada PPA, ada BPPPA, ada beasiswa Super Semar, ada beasiswa Yayasan Kasih, kemudian ada beasiswa dari Jarum, kemudian ada dari BTN, ada dari BRI, cukup banyak, dan mereka masing-masing sponsor itu punya persyaratan yang harus dipenuhi bagi pemohon beasiswa. Itu satu. Kemudian yang kedua terkait dengan layanan kesejahteraan itu kita ada tempat asrama. Tempat asrama kita punya di Unsud cukup ada 2 lokasi kalau tidak salah ya. Jumlahnya cukup banyak, dan karena ini namanya adalah layanan, tentu biaya yang harus dikeluarkan bagi mahasiswa itu menjadi lebih ringan dibandingkan kalau dia kos atau mondok di luar kampus. Itu juga bagian dari layanan. Kemudian kita juga punya klinik untuk mahasiswa yang ada di depan kampusnya FISIP. Itu bagian dari layanan. Itu salah satu contoh layanan. Kalau sarana prasarana beda lagi. Jadi kita bedakan antara layanan untuk mahasiswa dengan sarana dan untuk mahasiswa. Ya baik, ini untuk sarana dan prasarana kita bahas setelah break iklan ya Pak ya. Dan pemirsa jangan kemana-mana karena kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut. Tetap bersama kami dalam Dialog Bersama Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Ya baik pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Dialog Bersama Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto dengan tema yang kita angkat yaitu membangun insan manusia berkualitas melalui prestasi mahasiswa. Ya tadi kita perbincangannya terpotong nih ya Pak Pri. Tadi kita akan membahas mengenai sarana prasarana ya terkait dengan kesejahteraan. Seperti apa Pak, mungkin bisa dilanjutkan? Kalau di Unsud saat ini beberapa sarana memang sudah ada, termasuk misalnya kita punya lapangan Gor Susilo Sudarman, lapangan bola, jadi itu diperuntukkan untuk kegiatan kemahasiswaan dan sekarang ini dipakai bersama-sama juga sebagai laboratorium kuliah anak-anak PJKR. Kemudian kita punya sarana olahraga untuk bulu tangkis Gor, bulu tangkis kita juga ada. Kemudian kita sarana untuk tempat basket kita juga ada, sehingga yang kalau kita lihat dari sisi jumlah tentu kita masih kekurangan. Kita kolam renang belum punya,
Tetapi kemarin di Semarang itu walaupun tidak ada kolam renangnya, UKM-nya tidak jalan, tapi kita dapat medali emas. Nah itu, jadi kita dapat 4 medali emas di provinsi, padahal kita tidak punya kolam renang. Ya, jadi kalau kita bicara, kita mestinya ya ada kolam renangnya, mungkin kemudian tempat olahraganya ditambah, futsalnya, kita lapangan futsal juga belum punya. Tetapi karena semangat mahasiswa yang luar biasa, karena kondisinya, kita juga bisa berbicara pada level yang baru sampai provinsi, belum ke nasional nanti di bulan Oktober. Jadi badminton ada, kemudian lapangan tenis juga ada, tempat untuk fitness center, itu kalau fitness center itu ada juga, hanya sekarang memang tidak begitu terkelola dengan baik. Ya, jadi untuk pengadaan sarana prasarana yang ada di Universitas Jenderal Sudirman itu kan juga berarti melihat dari minat dan bakat mahasiswa, betul, ya Pak ya. Betul. Gitu, ya. Nah, ini saya beralih nih untuk ke Mas Afif terlebih dahulu nih Mas. Ini kan Mas Afif kan semester 7 ya. Iya. Berarti sudah termasuk yang agak sepuh ya Mas ya, di sepuh. paduan suara ya. Ya. Ini mungkin kan pasti ada mahasiswa yang kurang aktif seperti itu ya. Iya. Ini selama 7 semester ini sudah bergabung di UKM Paduan Suara. Apakah Mas Afif ini merasa perkuliahannya terganggu dengan mengikuti aktivitas seperti ini? Ya, alhamdulillahnya sih saya nggak merasa terganggu, malah alhamdulillahnya saya pun mungkin dengan bergabung di sini saya lebih bisa memanage waktu, hingga akhirnya pun saya alhamdulillah dapat beasiswa juga, beasiswa unggulan hingga sampai nanti akhir semester 8. Ya mungkin berkat Paduan Suara ini juga saya bisa mendapatkan beasiswa tersebut gitu loh, Mbak. Iya, jadi ini saya lihat Mas Afif juga jadi murah senyum sekali ya. Mungkin karena dari Paduan Suara ya, kan Paduan Suara kan senyum gitu ya Mas ya. Jadi dilihat saya jadi ngeliat Mas Afif seneng nih, senyum-senyum terus ya. Baik, di sebelah Mas Afif kan ada Mas Aziz ini, Mas Aziz. Kalau untuk Mas Aziz sendiri merasa terganggu nggak untuk kegiatan perkuliahannya? Sebenarnya enggak, Mbak. Karena kita apa ya, ibaratnya kalau Al-Quran itu kita tinggal baca aja sih. Setelah selesai kuliah kita baca, selesai kuliah kita baca. Ada waktu luang kita baca, gitu aja. Jadi nggak sampai mengganggu waktu kuliah gitu lah. Kok bisa ya Mas ya? Saya baca nggak mudeng-mudeng Mas kalau kuliah itu. Yang penting baca, Mbak. Ya baik. Ya, dan ini untuk Mas Afif ini kan sudah meraih kejuaraan di internasional ya, juara 2. Perasaannya seperti apa sih meraih juara sampai di tingkat internasional? Rasanya ya sangat bangga, nggak menyangka sekali ya kita dari mungkin universitas yang di kota kecil kita bisa bersaing dengan tim-tim paduan suara di universitas lain yang mungkin mereka dari jurusan pendidikan seni musik yang sudah tiap hari belajarnya do re mi fa sol la si do, lah kita tiap hari belajarnya jurnal. Dan kita anak-anak mahasiswa yang biasa tapi bisa meraih prestasi yang tinggi merupakan suatu kebanggaan yang luar biasa sekali, dan tentunya juga dukungan dari berbagai pihak yang luar biasa, dan juga pelatih kita tercinta Bang John yang sudah luar biasa sekali membimbing kita sampai ke sekarang ini. Terus juga pembina yang selalu membimbing kami setiap saat, setiap kali kita kesulitan masalah ini itu, yang terus membimbing kami hingga kami terus menjaga semangat hingga kita bisa meraih prestasi ini. Iya, luar biasa. Ya kan nggak ada yang nggak mungkin Mas ya, Ya, tidak ada yang betul. tidak mungkin ya. Selama kita punya kemauan kan pasti ada jalan, jalan. gitu ya. Kayak Mas Aziz ya, kun fayakun gitu ya Mas ya, kalau sudah dikehendaki ya pasti terjadi. Nah, kalau ini sekarang perasaannya Mas Aziz ini Mas, meraih prestasi di tingkat nasional, juara 1 lagi di cabang Hifdzul Quran, gimana perasaannya? Awalnya sebenarnya apa ya, merasa kaget gitu, Mbak. Karena awalnya kita modalnya optimis aja sih, Mbak. Optimis, kita kan melawan 197 peserta. Luar biasa. Diambil 6 orang, 3 putra, 3 putri. Itu seluruh Indonesia. Jadi ya masuk final itu sudah bersyukur sekali gitu. Ketika diumumkan juaranya, itu merasa apa ya, kaget gitu, belum percaya aja. Pokoknya Tapi emang kun itu fayakun. semua udah rezeki, berarti udah rezeki dah. Iya. Kita bersyukur saja. Dah. Iya, dan ini ya Pak Prihananto, ini Mas Aziz bukan dari Purwokerto ya Pak ya? Mas Aziz dari mana Mas Aziz? Dari Berau, Pak. Ya, Berau, Bro. Kalimantan Timur. Biasa, Kalimantan Timur iya. yang luar biasa ya, Pak. Dari Kalimantan jauh-jauh ke Purwokerto dapat prestasi tingkat nasional, nggak sia-sia berarti Mas ya jauh-jauh ke sini, luar biasa. Ya, dan pemirsa, kita tanya lagi ini untuk dari Pak Prihananto ini Pak.
dengan prestasi yang sudah diraih oleh para mahasiswa melalui UKM-UKM yang sudah disediakan dari Universitas Jenderal Sudirman. Kedepannya harapannya seperti apa untuk yang sudah meraih prestasi dan yang mungkin prestasinya belum sampai ke nasional ataupun internasional, harapannya seperti apa? Tentu harapan kami secara pribadi maupun sebagai pimpinan itu setiap UKM itu bisa dari waktu ke waktu itu selalu berproses menjadi yang lebih baik, lebih bersemangat, lebih tertata. Nah, harapannya dengan cara seperti itu tentu yang sudah berprestasi ini bisa dipertahankan. Kalau sekarang tadi punya harapan atau mimpi baru internasionalnya di Bali, mimpinya keluar negeri, ya mimpi itu kan sebetulnya sebagian sudah tercapai. Sehingga kalau kita yakin, nah mudah-mudahan nanti tercapai. Nah itu bisa dicapai kalau kita berproses dengan semangat, dengan penuh keyakinan, dan dengan kedisiplinan. Nah begitu pula yang lainnya, yang belum memperoleh prestasi itu tentu harus digiatkan, kemudian diatur sedemikian rupa, ditata, supaya mereka juga bisa meraih prestasi seperti yang sudah ada. Iya, dan dengan prestasi yang sudah diraih oleh, ini kan ada yang sudah tingkat semester 7, terus juga untuk Mas Aji juga sudah semester atas seperti itu kan, berarti kan juga harus mempersiapkan untuk generasi-generasi selanjutnya ya Pak ya. Nah ini dari pihak Universitas Jenderal Sudirman, bagaimana caranya untuk menarik minat mahasiswanya agar mereka juga mau mempunyai kemauan di situ berprestasi seperti yang sudah Pak dari pihak universitas. Yang pertama kita harus bisa meyakinkan kepada mahasiswa bahwa melalui kegiatan itu mahasiswa itu akan mendapatkan satu nilai manfaat bagi dirinya untuk peningkatan prestasinya, dan dengan prestasi itu sebetulnya menjadi bagian invest mereka untuk masa depannya. Kalau dia merasa bahwa prestasi itu bagian dari invest, tentu mereka akan berusaha keras. Berarti kita harus merubah mindset mahasiswa. Jadi kegiatan itu bukan mengakibatkan dia menjadi bodoh, tapi dengan kegiatan sebetulnya kita sudah menanamkan invest bagi masa depan dirinya sendiri. Itu yang harus kita tanamkan pada mereka. Dan supaya ini ada yang baru, tentu UKM-UKM yang ada ini bisa mengeksplor, bisa memamerkan, ini loh UKM, kalau saudara masuk ke sini, tentu saudara akan mendapatkan manfaat yang luar biasa untuk dirinya. Itu yang harus kita bangun, dan itu disediakan wadahnya. Ketika penerimaan mahasiswa baru mulai hari Minggu dan Senin itu ada expo untuk masing-masing UKM, mempromosikan UKM-nya, sehingga mahasiswa baru itu bisa tertarik untuk masuk ke dalam berbagai UKM, tentu sesuai dengan minatnya, bakatnya, dan juga keinginannya. Itu yang kita lakukan. Karena melalui UKM ini merupakan jembatan untuk meraih prestasi ya Pak. Betul. Ya, dan sekali saya jadi ingat terus ini kata-kata Pak Pri ini. Prestasi itu merupakan invest kita di masa depan ya Pak ya. Seperti yang tadi juga Mas Afif dan Mas Aziz juga sudah merasakan manfaatnya masih kuliah saja sudah bisa dirasakan manfaatnya, yaitu mendapatkan beasiswa juga ya Mas ya. Ya, jadi untuk mahasiswa ini jangan takut untuk ikut serta di sebuah kegiatan yang ada di kampus, yaitu di sini khususnya Universitas Jenderal Sudirman ya Pak ya. Dan pemirsa, tidak terasa hampir 60 menit sudah kami menemani Anda malam hari ini dalam dialog bersama Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Dan kami ucapkan terima kasih sekali ini untuk Pak Prihananto, ini selaku Wakil Rektor 3 di bidang kemahasiswaan dan alumni yang sudah bersedia menyisikan waktunya untuk berbincang bersama kami di sini. Juga kami ucapkan terima kasih untuk Mas Afif, Ridho Herlambang, dan Mas Aziz Muksin ini ya, para mahasiswa berprestasi yang luar biasa. Terima kasih sudah berbagi pengalaman dan informasi, juga untuk mas-mas dan mbak-mbak dari Paduan Suara Gita Buana Sudirman yang sudah menyanyikan lagu dengan suara yang begitu merdu. Dan pemirsa, nanti di akhir acara juga akan ada penampilan lagi dari Paduan Suara Gita Buana Sudirman dengan lagu Janger, yaitu lagu daerah Bali. Tapi sebelumnya saya mohon undur diri dari hadapan Anda. Saya Nisa Ali mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut penampilan dari Paduan Suara Gita Buana Sudirman dengan lagu Janger dari Bali.
Om Purvaswa Tat Sawiturvarenyem Bargo Devasya Dhimami Yo Yanat Prachodaya Jangan dicoba tenang.